Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai kembali ya kajian rutin kita ya, yang insyaallah kita telah sama-sama berkomitmen setiap hari Senin malam Selasa dan hari Rabu malam Kamis ya, kita meluangkan waktu untuk kita bersama-sama ya terus menerus ya mengkaji dan memahami ya, mempelajari ilmu ya al-Islam, ilmu syar'i ya, yang memang ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kita ya tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Seorang muslim ya diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Istiqomah ya dalam menuntut ilmu, istiqomah ya dalam kita beribadah kepada Allah. Yang dituntut adalah istiqomah ya. Karena kalau nuntut ilmu sehari dua hari ya, seminggu dua minggu, banyak orang bisa ya. Beribadah kepada Allah sehari dua hari ya, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, banyak yang bisa. Tapi kalau beribadah kepada Allah sampai mati, nuntut ilmu sampai mati, ini jarang orang yang bisa. Makanya Allah ya menginginkan hambanya itu istiqomah, dan istiqomah itu berat ya, istiqomah itu sangat berat ya. Maka kita harus ya terus menerus ya berjuang ya agar kita senantiasa ya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa meminta supaya agar Allah mengistiqomahkan kita semuanya. Amin. Kita masih membahas kitab Al-Usulus Salasah atau Salasatul Usul ya. 3 landasan pokok utama yang harus diketahui oleh kita semuanya ya. Kita sudah sampai kepada ya rukun Islam, tapi kita masih rukun iman rukun iman ya. Iman kepada hari akhir ya kan. Nah, kita masih membahas tentang ya adanya beriman kepada hal-hal yang masih kaitannya dengan kehidupan setelah kematian. Adanya fitnah kubur, kemudian adanya azab kubur dan nikmat kubur ya. Azab kubur kita sudah bahas ya. Sekarang kita masih di pembahasan tentang nikmat kubur ya. Kita ketahui bahwasanya azab kubur itu bagi mereka orang-orang yang ingkar dan zalim. Lil kafirin adz-dzalimin, bagi mereka orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah dan zalim. Ya, baik zalim kepada Allah atau zalim kepada sesama manusia, itu pasti ya. Adapun nikmat, amma naimul qabri, adapun nikmat kubur, falil mu'minina shadiqin, itu hanya diperuntukkan. Jadi nikmat kubur itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, as-shadiqin, yang jujur dalam menyatakan iman. Nah itu. Nah, kita dalilnya Quran surat Al-Fusilat ya, Fusilat ayat 41. Sudah. Kemudian surat Al-Waqiah ya, ketika nyawa sampai ke kerongkongan ya, kamu melihat ketika ruh malaikat maut datang, kamu melihat ruhmu dicabut ya, dan Allah itu lebih dekat kepada kita ya. Itu. Kemudian yang akan kita bahas itu dari Al-Quran ya, tentang nikmat kubur. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah hadis
hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini dalam hadis yang panjang, dalam hadis yang panjang. Cuma di sini diambil hanya potongan hadis yang kaitannya dengan nikmat kubur. Ya, hadisnya hadis panjang tentang bagaimana proses pencabutan nyawa atau ruh antara orang yang beriman, yang baik, dan ruh yang orang kafir atau orang jahat atau yang bermaksiat. Ya. Jadi ini karena kita sedang membahas tentang nikmat kubur, maka ya sang penulis ya itu mengambil ya penjelasan dari potongan hadis yang menceritakan atau menjelaskan tentang nikmat kubur ya. Sejatinya hadis ini hadis yang panjang ya. Anil Barra ibn Azib ya. Dari sahabat namanya Barra bin Azib. Namanya Barra bin Azib. Ini sahabat Nabi ya. Dan hadis ini terkenal ya, hadis yang masyhur ya. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya ya. Ini. Dan Allah meridai para sahabat. Ya, kenapa? Karena para sahabat ridho kepada Allah. Ya. Para sahabat ridho kepada Allah. Ya, disuruh sholat mau, disuruh jihad menemani Rasul mau, berperang bersama Rasul, membela Rasul mau. Mereka ridho kepada apa yang telah Allah tetapkan. Maka apa? Allah ridho kepada mereka. Ini, maka para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Ini para sahabat sudah mendapatkan gelar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita itu masih terus-menerus mencari ridho Allah agar Allah ridho kepada kita. Ya. Gitu. Kita sholat, Allah ridho, tapi maksiat. Gitu ya. Gitu. Sholat lagi, Allah ridho, maksiat lagi, gitu kan? Maka kita terus-menerus ya mencari ridho Allah, bertaubat, ya, istiqomah dalam ibadah dan ya semaksimal mungkin untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qala, bersabda atau berkata. Nah, ini Nabi sudah mulai nih sabda Nabi ya, yang meriwayatkan namanya sahabat Barra bin Azib. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda fil mu'min, tentang orang yang beriman. Nah, ini jasad orang beriman, ruh orang yang beriman. Ya. Ini hadis yang panjang menceritakan tentang proses bagaimana pencabutan ruh, nyawa orang yang beriman, ruh orang beriman dan ruh orang yang kafir atau orang yang zalim. Kalau ruh orang yang mukmin didatang malaikat, ya ayatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila mardatillah ila ghufranillah. Wahai ruh yang baik, gitu ya. Keluarlah kamu ke keridhaan Allah dan mendapatkan ampunan Allah. Tapi bagi orang yang dimurkai, ya, gitu ya, ayatuhan nafsu, ya, khabithah, ya, wahai jiwa yang buruk, keluar kamu, ya, ila ghadabillah, kemurkaan Allah, ya, dan seterusnya. Ini menceritakan tentang orang beriman ya, karena memang konteksnya sedang menceritakan tentang nikmat kubur. Yang dimana nikmat kubur itu hanya diperuntukkan khusus bagi orang-orang beriman. Artinya apa? Orang kafir tidak mungkin mendapatkan nikmat kubur. Tidak mungkin. Hanya orang yang beriman, dan itu bukan hanya semuanya, tapi apa? Tidak semuanya. As-shodiqin itu ya, disifati apa itu? Orang yang jujur dalam menyatakan iman. Ya, Masya Allah. Maka di sini Nabi menjelaskan tentang ruh orang beriman. Ya, idza
ajaba al-malakaini, apabila ya menjawab pertanyaan dua malaikat. Malakaini, dua malaikat. Ya, Rasul menceritakan tentang orang beriman yang ketika di alam kubur menjawab pertanyaan dua malaikat. Malaikat ya, Mungkar dan Nakir. Fi kubrihi, di kuburannya. Kubur. Jadi kubur gitu ya, sudah termasuk ya. Tidak jauh-jauh lah dari bahasa Arabnya, gitu, bahasa Indonesia kubur ya, kubur gitu ya. Gitu. Kubur, jamaknya kubur. Makanya sama tuh. Ya, kubur ya, kubur. Fi kubrihi, di dalam kuburnya. Yunadi munadin minas sama. Nah, ketika orang beriman ditanya oleh dua malaikat, man rabbuka rabbi Allah. Bisa jawab. Wa man nabiyuka nabi Muhammad. Wa ma dinuka dinil Islam, agamaku Islam. Bisa jawab, ya. Maka apa? Ini lanjutan tadi. Jadi jiwa orang mukmin kalau sudah masuk kubur, datang malaikat, ditanya, didudukan. Fayujallisanihi atau fayajlisanihi, ya. Maka dua malaikat itu fayujallisani, mendudukan mayat itu, jenazahnya diduduk, supaya duduk. Ya. Atau fayajlisani, duduk, ya, malaikat itu juga bertanya. Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu, ya. Dan orang beriman bisa jawab, ya. Maka ketika sudah bisa jawab, maka apa? Yunadi munadin minas sama. Yunadi, ada yang memanggil. Yunadi memanggil, munadin yang memanggil, orang yang memanggil. Yunadi memanggil, munadin orang yang memanggil. Minas sama, dari langit. Munadi, ya, yang memanggil. Minas samai, dari langit. Anna sodako abdi, bahwasanya hambaku sodako benar. Bahwasanya hambaku itu benar. Sodako abdi, abdi hambaku. Berarti yang manggil siapa? Allah. Ya. Jadi ketika orang beriman bisa menjawab pertanyaan kubur tadi, man rabbuka rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Rabbku adalah Allah. Wa ma dinuka, ya, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Ya. Kemudian wa ma dinuka, apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Maka apa? Allah memanggil. Fayunadi munadi minas sama, maka ada yang manggil dari atas langit sana. Apa? An sodaqo abdi, atau an sodaqo abdi. Sungguh hambaku jujur, kata Allah. Ya. Jujur. Maka inilah yang menjadi pembeda. Jadi tidak setiap mukmin bisa menjawab pertanyaanku. Hanya mukmin yang sodaqo abdi tadi. Hanya mukmin yang jujur dalam menyatakan iman sewaktu di dunia, ya. Jujur hatinya menyatakan iman, jujur lisannya ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian jujur dalam perbuatan, ya, ibadah, sholat, puasa, zakat, infak, tilawah Quran, menghadiri majelis ilmu, menutup aurat dan seterusnya. Ini jujur, ya. Maka apa? Sodaqo abdi. Ini menunjukkan bahwasanya yang dapat menjawab pertanyaan alam kubur itu adalah amalnya masing, bukan lisannya. Kalau lisan mah besok di hari kiamat kan ditutup, ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dalam surat Yasin. Pada hari ini aku tutup mulut-mulut mereka. Mulutnya ditutup ketika sudah bangkit dari kuburan, ya. Tapi ketika dikubur, mulutnya nggak ditutup. Karena untuk menjawab pertanyaan tadi, ya. Maka apa? Yang menjawab
Sejatinya bukan lisan mulutnya, tapi yang menjawab adalah amalnya. Maka amalnya tangannya ngomong, ayo kamu sudah rajin sedekah, ayo mulut ngomong. Nah itu. Kakinya sudah, kamu rajin ke masjid, ayo mulut. Kakinya memerintahkan ke mulut, ayo ngomong. Artinya apa? Amalnya yang bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Ya, bukan dengan ilmunya. Ilmu kalau nggak diamalkan, ya kan percuma. Maka apa? Ilmu yang diamalkan itulah yang insya Allah ya bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Maka di sini jelas ditegaskan an sodaqo abdi. Sungguh hambaku benar, jujur dalam menyatakan iman. Maka hanya orang yang beriman yang jujur dalam menyatakan iman yang bisa menjawab pertanyaanku. Maka apa? Fa'afrishuhu minal jannah. Nah ini, fa'afrishuhu, hamparkanlah permadani, karpet. Oh, Masya Allah. Hamparkanlah karpet atau permadani minal jannati, dari surga. Masya Allah. Ini keuntungan orang beriman yang sejati ini di sini, akhirat. Ya, Masya Allah. Bagi orang beriman, ya, keberuntungan, keuntungan, kesuksesan yang sejati yang sesungguhnya adalah di akhirat, di alam kubur ini bisa lulus menjawab pertanyaan alam, ya, dan sudah mendapatkan ketetapan dari Allah apa? Sodako abdi. Udah diberi gelar hambaku jujur. Ya kan luar biasa, sudah aman, itu sudah dapat predikat sodako abdi sudah. Maka semoga kita mendapatkan gelar ini, sodako abdi, hambaku jujur. Ini berat kan? Mendapatkan predikat sodako abdi. Karena Allah yang memanggil ketika malaikat nyana bertanya, bisa menjawab sodako abdi, hambaku jujur berarti itu. Jujur dia, betul ya. Sesuai dengan fakta ketika di dunia beramal soleh, nah itu. Maka apa balasannya apa? Fa'afrishuhu, maka wahai malaikat hamparkan permadani dari surga. Coba bayangkan, layaknya pejabat sekarang ya, presiden atau apa saja digelar karpet merah, nggak mau karpet hijau, nggak mau, maunya karpet merah, karena melambangkan kemuliaan ya dan seterusnya, menghormati. Nggak mau pakai karpet hitam, nggak mau, maksudnya mau karpet merah itu ya. Nah ini orang yang beriman besok akan dimuliakan oleh Allah. Karena dia lulus, sukses menjawab pertanyaan kubur, maka apa? Hamparkan baginya permadani dari surga. Dan permadaninya bukan permadani yang sembarangan, tapi sudah disiapkan oleh dari surga. Kemudian apa lagi? Wa albisuhu minal jannah. Wa albisuhu. Nah, ini perintah Allah kepada para malaikat. Pakaikanlah dia pakaian dari surga. Atau bawakan pakaian untuknya dari surga. Masya Allah ya. Orang ketika meninggal, orang beriman ketika di dunia bawanya kain kafan. Ketika masuk ke alam kubur masih kain kafan. Tapi ketika lulus menjawab pertanyaan al-kubur, kafannya itu diganti dengan kafan surga. Yang sudah dibawa oleh malaikat dari surga. Dihamparkan permadani, itu menunjukkan kemuliaan. Berarti dia insya Allah termasuk penghuni surga. Dan apa? Dibawakan pakaian dari berarti jelas dia insya Allah penduduk surga. Jadi kubur itu juga sebagai sudah menjadi penentu. Ketika lulus di kuburan, maka apa? Insya Allah dia menjadi penghuni surga. Tapi ketika di kuburannya itu urusannya tidak beres, berantakan, ya, semrawut, ya, sembarangan, maka status surganya itu juga sembarang, gitu ya. Belum jelas apakah surga Pak. Ya, otomatis surganya belum jelas berarti ya salah satunya kan neraka. Nauzubillah.
Ya. Kemudian apa? Waftahu lahu baban ilal jannah. Waftahu, bukakanlah. Loh, sudah dihamparkan permadani dari surga, dibawakan pakaian dari surga untuk dipakai mengganti kain kafan dari dunia yang ya usang, ya, yang lusuh, kemudian bisa termakan oleh apa gitu ya, hilang. Kemudian apa? Bukakanlah lahu baginya baban, pintu ilal jannah, ke surga. Jadi di kuburannya yang dia tempati orang yang beriman ketika sudah lulus menjawab pertanyaan alam kubur, di kuburannya itu apa? Dihamparkan permadani, dibawakan pakaian dari surga, dan dibukakan pintu ke di kuburnya. Coba. Ya, Masya Allah. Dibukakan pintu, langsung bisa ngeliat oh itu tempat saya ya Allah. Itu baru di kuburnya. Maka dalam hadis yang lain, orang ketika sudah lulus, dihamparkan permadani, dibawakan pakaian kafan dari surga, kemudian apa? Dibukakan pintu surga bisa ngeliat, maka apa? Aqimissah, ya Rabb, aqimissah. Ya Allah, segerakan hari kiamat, ya Allah. Segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam surga. Karena di kuburnya dia sudah diberikan pintu. Oh, itu surganya, Masya Allah, indah, nikmat. Ya, cuma kan masih dikubur, masih fase alam barzakh, masih nanti belum lagi hari kebangkitan, yaumul hisab, yaumul mizan, masih panjang. Ya, padang mahsyar belum ya. Gitu. Qala, kemudian apa? Ya, berkata, ya, fayatihi, maka didatangkan kepadanya, malaikat mengatakan, jadi malaikat sudah menghamparkan permadani, membawa pakaian dari surga, dibukakan pintu di kuburannya itu ke surga. Itu pintunya kayak apa? Ya nggak tahu ya. Yang tahu ya hanya orang beriman yang mayit itu, ya. Kalau dikeduk gitu ya kuburannya, ini kan jenazahnya ulama nih, insya Allah beriman. Dikeduk itu ada lubangnya enggak? Ya enggak ketahuan, karena sudah beda alam. Sudah. Wangi ya, wangi jenazah. Ya, jenazahnya wangi, syahid itu wangi. Ya. Maka fayatihi, ya. Maka di sini dalilnya nih tentang kalau ada jenazah yang wangi, harum, ini dalilnya nih. Qala, maka malaikat berkata, fayatihi, ya. Maka datang kepadanya min, ya, rihiha wa tibiha, dari dibawakan wewangian surga. Oh ini. Masya Allah. Jadi nggak perlu parfum, gitu ya. Sudah dibawakan karpetnya, pakaiannya, dibukakan pintu, bisa ngelihat surganya itu yang akan besok akan ditempati, tinggali. Kemudian apa? Di kuburnya diberi wewangian makanya jasadnya harum. Bisa. Nah, ini menjadi dalil, ya. Itu. Wewangian surga, kuburnya, ya, di kuburnya diberikan wewangian surga. Sehingga apa? Kuburnya menjadi apa? Raudhatun min riyadil jannah. Sebagai salah satu dari taman-taman Nah, ini yang kita doakan kan? Gitu. Semoga Allah jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman Nah, taman surga apa? Ya tadi, ya, wangi. Gitu. Wa yufsahu lahu, dan dihamparkan atau diluaskan, dilapangkan lahu baginya, ya, fi kubrihi, di kuburannya. Masya Allah, ini kuburan orang beriman, ya, orang beriman yang jujur, ya, orang beriman yang jujur. Dilapangkan baginya fi kubrihi, kuburannya, di dalam kuburannya, mudda basorihi,
sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Masya Allah. Kalau kita ngelihat laut, ya, ke pantai, kita ngelihat laut, ya, yang tidak ada alang-alangan. Lihat laut, yang tidak ada pepohonan, kita lihat. Maka kuburan kita atau kuburan orang yang beriman dan kita insya Allah yang kita harapkan ya, sejauh mata memandang yang tidak ada tembok-tembok yang menghalangi. Makanya kalau kita ngelihat laut tuh rasanya ya plong itu sampai ujung jauh. Maka kuburan orang beriman yang jujur dalam menyatakan imannya sewaktu di dunia dengan hatinya jujur, lisannya jujur dan perbuatannya jujur, ya, maka apa? Dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang yang tidak ada halangan. Ya, ketika laut sejauh itulah kuburan orang yang beriman. Secara real sesungguhnya nyata kuburannya itu paling 1 meter, 2 meter sempit, apalagi lahatnya itu kan setengah 50, berarti 25 cm kan, berarti setengahnya lebarnya kan 50. Lahat kan berarti dibagi 2 lahatnya itu. Ya kan? Paling 20-30 cm lahat. Kan sempit berarti tempatnya, tempat yang ya mayit itu diletakkan di lahat, kan lahat itu namanya. Kan lebih sempit. Ya, secara real lahatnya sempit, kuburnya sempit. Tapi bagi orang beriman, ketika dia lulus menjawab pertanyaan kubur, kuburannya dilapangkan, diluaskan sejauh mata memandang yang tidak ada aling-aling atau apapun itu, tembok-tembok. Maka kita lihat laut, kan tuh nggak ada apa-apa. Berarti sejauh mata memandang itu kuburan bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ya, Masya Allah. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, bagi orang-orang yang zalim, maka kuburannya lahatnya sudah sempit, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Nauzubillah. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Ahmad wa Abu Daud fi haditsin tawil. Nah, ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ya Imam Abu Daud fi haditsin tawil. Dalam hadis yang panjang, ya, Masya Allah, ya. Ini dalil dari hadis ya yang panjang, cuma potongan hadis yang menceritakan tentang bagaimana ya Allah memberikan keistimewaan dan keutamaan bagi mereka ya orang-orang yang beriman, yang jujur dalam menyatakan imannya sewaktu mereka di alam kubur. Ya. Pertama apa? Dihamparkan permadani dari surga. Ya, ini kan menunjukkan bahwa dia penghuni surga. Karena apa? Permadaninya dari surga. Pakaiannya dari surga, dibukakan pintu di kuburnya menuju surga. Sudah diperlihatkan tuh nikmat surga. Ya. Kemudian apa? Didatangkan oleh malaikat wewangian dari surga. Jadi kuburnya itu super mewah, ya, Masya Allah. Lapang, diberikan wangian surga. Wa yufsahu lahu fi qabri, dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Maka inilah kenikmatan yang akan diraih oleh mereka orang-orang yang beriman, yang jujur. Makanya tadi anna sodaqo abdi, bahwasanya benar hambaku jujur. Ketiga apa? Mampu menjawab pertanyaan kubur, kan gitu. Kalau orang ujian, ya, siapa Allah? Siapa Tuhanmu? Allah, betul, kan gitu. Maksudnya gitu. Siapa nabimu? Muhammad. Oh, betul. Gitu. Apa agamamu? Islam. Oh, betul. Kan kalau benar kan betul kan? Jawabannya benar itu ya, betul. Sama ketika hambanya ketika ditanya, man rabbuka? Allah. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma dinuka? Islam. Oh, betul. Allah yang membetulkan, yang membenarkan. Berarti apa? Nilainya sempurna. Nilainya sempurna. Sehingga apa?
Allah berikan keistimewaan, ya. Itu, ya. Ini terkait tentang dalil ya, tentang ya bahwasanya apa? Nikmat kubur dan azab kubur itu ada. Dan itu pasti ada. Ya. Adapun ada keyakinan-keyakinan yang lain ya, saudara-saudara kita mungkin nggak ada nikmat kubur. Ya, mereka terserah. Karena kan kita sebagai seorang muslim kembali rujukan kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka apa yang kita rujuk Quran Sunnah yang kita harus imani. Sehingga kita mengkaji untuk kita sendiri. Ya, sehingga kita semakin yakin ya dan semakin semangat untuk menjadi hamba Allah yang beriman yang jujur. Ya, itu. Shodaqoh abdi. Supaya kita besok ketika di alam kubur mendapatkan predikat shodaqoh abdi. Hambaku jujur, hambaku benar. Kenapa? Jawabannya benar. Jawabannya jujur. Memang sewaktu di dunia ya beribadah kepada Allah. Tapi yang kacau itu, yang berantakan kalau di dunia nggak ibadah, gitu kan? Nah, di alam kubur itu yang ya berantakan. Berantakan di dunia, nggak pernah ibadah. Berantakan juga di alam kubur di akhirat. Nauzubillah. Ya, makanya kita orang beriman itu sudah jelas. Diberikan tujuan oleh Allah itu sudah jelas. Diciptakannya manusia, jin dan manusia adalah untuk beribadah. Sudah jelas. Tinggal kita ibadah istiqomah. Ya, sambil kita bermaisah. Maisah itu ibadah. Ya, pekerjaannya kita sebagai suami itu ibadah. Ketika kita niat untuk menjalankan perintah Allah. Karena memang kewajiban kita sebagai suami kan mencari nafkah. Berarti, ya Allah saya mencari nafkah. Ini saya mengerjakan perintahmu ya Allah dan seterusnya. Maka itu juga dinilai ibadah, diniatkan karena Allah ya. Ini ya cukup sampai sini dulu nih. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah semangat kita dalam ya beribadah kepada Allah agar kita istiqomah ya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.